Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Masih seputar profesi, karir, dan penghasilan dosen ya. Kita akan bedah ya peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025 yang merupakan pengganti dari permen sebelumnya ya nomor 44 tahun 2024 ya tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen ya. Pembahasan ini saya rasa masih relevan dan saya rasa penting ya sebelum adanya petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan untuk profesi dosen ya. Sebelum juknisnya itu terbit ya, insyaallah minggu depan ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Dirjen ya. Jadi kita akan bedah ya peraturan Menteri Pendidikan ini ya pasal demi pasal ya sehingga kita memiliki pemahaman yang komprehensif ya tentang aturan terbaru ini ya sebelum juknisnya keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kalau di bab 1 ya ini bahas mengenai ketentuan umum ya. Ini definisi-definisi ya saya rasa ini tidak perlu kita bahas ya. Kemudian setelah itu di bab 2 kita bahas mengenai profesi dosen ya. Ini profesi dosen di sini ada status ya dan jabatan akademik dosen ya. Di status ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Kemudian di pasal 2 ayat 2 ya, ayat 2 ini dijelaskan mengenai ya, dijelaskan apa itu dosen tetap ya, mulai bekerja penuh waktu ya dan memenuhi BKD ya paling sedikit sepadan 12 SKS dan memenuhi tridharma, kinerja tridharma. Sedangkan dosen tidak tetap ya di sini tidak bekerja penuh waktu ya sebaliknya ya, tidak bekerja penuh waktu, tidak memenuhi beban kerja 12 SKS ya, tidak memenuhi kinerja tridharma. Keduanya ini ya terdaftar di PD Dikti ya. Kemudian di pasal yang ketiga ya, di situ dijelaskan mengenai pembinaan ya. Pembinaan dosen ya untuk asisten ahli dan lektor ya, ini di bawah pembinaan lektor kepala ya, pembinaan lektor kepala dan atau profesor. Nah, lektor kepala di bawah pembinaan profesor ya, sedangkan profesor ini melaksanakan tridharma secara mandiri ya dan kolaboratif ya, serta melaksanakan pembinaan dosen dengan jenjang di bawahnya. Dan selain jabatan status dan jabatan akademik, di bab 2 profesi dosen ini juga menjelaskan mengenai kualifikasi akademik dan juga kualifikasi lain. Kalau kualifikasi akademik ya lulusan program magister ya, untuk program diploma atau program sarjana ya, ini minimal ya dosen itu adalah memiliki lulusan sebagai ini ya bergelar master atau magister ya. Sedangkan untuk program magister ya atau magister apa nih minimal lulusan program doktor. Itu di pasal 5 ya. Di pasal 5 yang berkaitan dengan kualifikasi akademik. Kemudian ada kualifikasi lain ya, ada kualifikasi lain. Di sini paling sedikit ya, kualifikasi lain itu adalah berkaitan dengan keahlian, dengan prestasi luar biasa dan atau kinerja ya atau pengalaman kerja sebelumnya. Dan di pasal 7 juga dijelaskan mengenai adanya 4 jenis kompetensi ini yang nanti dilakukan uji kompetensi ya sesuai dengan jenjang jabatannya ya, mulai dari kompetensi pedagogik ya, kepribadian, sosial dan profesional ya.
Jadi kalau kompetensi pedagogik ini ya berkaitan dengan kemampuan memahami, ya, merancang, melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran, termasuk kemampuan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pemberian pengalaman belajar. Dan kompetensi kepribadian merupakan kemampuan berupa kondisi kepribadian yang luhur dan berkarakter stabilitas emosi dan kedewasaan. Kemudian kompetensi sosial, ya, di kemampuan berinteraksi dengan baik dengan sivitas akademika dan masyarakat luas, dan keterampilan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan kompetensi profesional, ya, ini kemampuan dosen untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuannya secara mendalam dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 itu berfungsi untuk membentuk karakter dosen. Jadi karakter dosen sebagai pendidik, karakter dosen sebagai peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, dan juga intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Dan juga dijelaskan, ya, karakter dosen sebagai pendidik itu seperti apa, ya. Karakter dosen sebagai pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, ya, itu supaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain, kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan. Dan juga ditunjukkan melalui tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menjunjung keunggulan profesional. Sedangkan karakter dosen sebagai peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, ya, ini ditunjukkan melalui membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi real pada kebutuhan nasional dan global. Dan konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong, ya, pengamalan nilai integritas akademik. Kemudian di bagian 3, ya, di bagian 3 masih bab 2 tentang profesi dosen, ya. Di bagian 3 ini menjelaskan mengenai pengadaan, ya, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen. Dan pengadaan dosen, ya, memiliki, ya, ijazah magister, ya, magister terapan atau sertifikat profesi spesialis untuk jabatan akademik Hasan Ali. Sedangkan untuk jabatan akademik lektor memiliki ijazah doktor atau doktor terapan. Untuk pengadaan dosen, ya, dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Ini pengadaan. Kemudian pengangkatan dosen calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selain pengangkatan dosen calon PNS, ya, pengangkatan dosen yang berasal dari PNS dapat dilakukan melalui perpindahan jabatan lain. Dan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi dosen tetap. Sehingga jabatan akademik dosen tidak tetap yang diperoleh sebelum beralih status menjadi dosen tetap, ya, tetap diakui, ya, sepanjang jabatan akademik tersebut ditetapkan oleh kementerian. Dan juga di pasal 13, ya, ini yang menarik juga bahwa dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri, ya, ini diaspora, dapat beralih, ya, menjadi dosen pada PTNBH atau bisa juga di PTS. Kemudian dosen dari dosen WNI dari perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya,
dapat disetarakan jabatan akademiknya dengan memenuhi persyaratan. Ya, ini telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor. Atau berusia paling tinggi 60 tahun. Penyetaraan itu diusulkan oleh PTNBH dan PTS kepada Direktur Jenderal. Ya, tunjangan ya bagi dosen tersebut ya yang telah memperoleh jabatan akademik hasil penyetaraan dibebankan kepada perguruan tinggi, yaitu PTNBH dan PTS. Kemudian pasal 14 yang berkaitan dengan pemberhentian, ya, dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri bisa diangkat menjadi dosen non PNS ya, dalam jabatan akademik yang sama sebelum diberhentikan atas permintaan sendiri. Kemudian dosen non PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Tetapi apabila di sini ada dosen yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, baik itu dosen PNS maupun non PNS, di sini karena melakukan pelanggaran integritas akademik sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian, ya, melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif berat, ya, tingkat berat, pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan diri menjadi dosen non PNS ya dalam jangka waktu paling cepat 5 tahun sejak selesai masa sanksi. Jadi paling cepat 5 tahun dihitung sejak selesainya masa sanksi. Dan paling lambat ya 10 tahun ya, 10 tahun sejak selesai menjalani masa sanksi. Mengajukan bisa paling lambat 10 tahun selesai menjalani masa sanksi. Dan dosen PNS yang diberhentikan sementara, ini bicaranya tentang pemberhentian sementara sebagai PNS atau jabatan fungsional dosen, sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebelum diberhentikan. Kemudian perguruan tinggi melaporkan hasil pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Di sini biasanya kita gunakan istilah PDDikti. Dan untuk sertifikasi pendidik ya, sertifikasi dosen ini di bagian keempat ya. Jadi persyaratan dosen beroleh sertifikat pendidik berstatus sebagai dosen tetap. Pengalaman kerja sebagai pendidik ya paling singkat 2 tahun ya. Dia memiliki jabatan paling rendah AA ya, dan lulus sertifikasi ya yang dilakukan oleh PT penyelenggara sertifikasi pendidik. Kalau PT penyelenggara sertifikasi dosen ya, itu persyaratannya PT tersebut terakreditasi unggul dan memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi dosen. Jadi ada program studi yang relevan. Kemudian di pasal 19 ya, sertifikasi dosen dilaksanakan melalui ya uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dosen untuk memenuhi kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Dimulai dari kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Dan penilaian portofolio dosen ya merupakan penilaian pengalaman akademik dan juga profesional dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan tentang ya kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma, persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang
kepemilikan, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, pernyataan diri tentang kontribusi dosen ya dalam Tridharma. Dan dosen yang lulus penilaian portofolio ya akan mendapatkan sertifikat pendidik. Untuk dosen ya dari PT penyelenggara sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik ini mencantumkan nomor sertifikat yang unik yang disediakan oleh kementerian. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio ya melakukan kegiatan pengembangan melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya. Dan PT penyelenggara sertifikasi dosen ini di pasal 20 ini melaporkan penyelenggaraan sertifikasi dosen setiap tahun kepada Menteri yang meliputi jumlah peserta dan kelulusan, kendala selama pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi dosen dan juga pelaksanaan penilaian oleh asesor. Dan berkaitan dengan biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen ya dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap PT di lingkungan kementerian itu bersumber pada anggaran kementerian. Ya. Dan B. Penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap PTKL ya, perguruan tinggi kementerian lain bersumber pada anggaran kementerian lain. Apabila dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik terbukti melakukan pelanggaran, nah ini ya, memberikan informasi yang tidak benar, tidak jujur dalam proses uji sertifikasi, ya, melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi, melakukan praktek penyuapan, korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam proses sertifikasi, maka pemimpin perguruan tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi dosen, ya, pimpinannya membatalkan sertifikat pendidik paling lama 30 hari. Dan wajib melaporkan ya kepada menteri. Dan di bagian ini sebelumnya petunjuk teknisnya nanti ditetapkan oleh menteri. Bagian kelima ya beban kerja dosen ya. Di beban kerja dosen ini ya semuanya sudah paham ya mengenai beban kerja dosen yang mencakup kegiatan ya seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing, ya melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Di sini tugas tambahannya ya meliputi peran dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan peran lainnya ya sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsi organisasi perguruan tinggi atau peran lainnya ya di luar perguruan tinggi. Dan di sini ada penjelasan juga ya dosen kalau untuk yang dosen PNS yang mendapatkan tugas tambahan ya sebagai peran lainnya di luar perguruan tinggi wajib memperoleh persetujuan dari pemimpin perguruan tinggi dan juga kementerian. Sedangkan untuk dosen PNS wajib memperoleh persetujuan dari pemimpin perguruan tinggi. Dan dosen PNS yang mendapatkan tugas tambahan ya sebagaimana tugas tambahannya di ayat 2 ya dinyatakan sudah memenuhi kinerjanya sepadan dengan 9 SKS. Ya, di perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun dosen non PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit 3 SKS dengan batas maksimum sepadan dengan 16 SKS. Dengan batas maksimum beban tridharma sepadan dengan 16. Ini yang biasa dosen kalau di sister itu namanya DT, dosen dengan tugas tambahan. Dia hanya 3 SKS saja, cukup ya untuk pendidikan saja sudah cukup. Karena biar fokus kepada pekerjaannya. Petunjuk teknis mengenai BKD ya ini ditetapkan oleh
menteri, biasanya nanti di petunjuk teknis layanan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Dan kode etik ya, di sini dijelaskan ya, didefinisikan dulu norma dan etika yang mengikat perilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma secara profesional. Di sini kode etik meliputi paling sedikit ya, menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan tridharma, menghindari konflik of interest, konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai dosen, memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang aman, bebas dari kekerasan, serta menghormati keberagaman dan inklusivitas, tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, tidak menerima gratifikasi, meminta imbalan, atau memanfaatkan posisinya sebagai dosen untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari mahasiswa atau pihak terkait dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Dosen yang melanggar kode etik dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen pada perguruan tinggi. Dan bab 3 ya, bab 3 mengenai karir dosen ya, perguruan tinggi ya, melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir dosen ya, paling sedikit meliputi pengelolaan kinerja dosen, rencana pengembangan karir dosen, penugasan dosen, dan juga promosi. Dan pengelolaan kinerja dosen ya, paling sedikit terdiri atas penetapan IKD, indikator kinerja dosen, pembinaan, dan juga penilaian kinerja dosen. Ya, di pasal 30 dijelaskan IKD ya, itu merupakan indikator pemenuhan kinerja dosen untuk setiap jenjang akademik ya. Jadi setiap jenjang akademik itu memiliki IKD, indikator pemenuhan kinerja dosen. Ya, IKD itu ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pembentukan karakter dosen, ya karakter dosen ya, baik sebagai pendidik ya dan pengajar, karakter dosen sebagai peneliti dan ilmuwan ya. Nah, itu nanti di sini ya. Dan di pasal 31, dosen dengan jabatan profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui tridharma. Dan penilaian kinerja dosen dilakukan secara periodik ya, biasanya selama 1 semester ya. Dan rencana pengembangan karir dosen ya, ini penugasan dulu ya. Dosen PNS dapat memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 27 huruf C yang tadi ya, di luar perguruan tingginya ya, bisa misalnya sebagai pimpinan pada PTS. Penugasan sebagai pimpinan pada PTS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan sebagai pimpinan pada PTS untuk jangka waktu paling lama 5 tahun, tapi bisa diperpanjang ya 1 kali ini. Dengan ketentuan pada jabatan yang sama dapat ditugaskan kembali pada PTS yang berbeda, atau pada jabatan yang berbeda dapat ditugaskan kembali pada PTS yang sama. Jadi ada 1 kali perpanjangan. Dan promosi dosen ya, merupakan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen 1 jenjang lebih tinggi ya bagi dosen tetap ya. Ini promosi adalah bagi dosen tetap ya. Untuk promosi dosen ya 1 jenjang lebih tinggi. Ya. Promosi dosen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dosen ya, pada setiap jenjang jabatan akademik. Nah, di sini dijelaskan mengenai dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dapat diangkat ke jenjang jabatan 2 jenjang lebih tinggi. Khusus untuk PNS ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kalau untuk mengajukan ke profesor itu ya, minimal paling rendah pangkatnya adalah pembina dan golongan 4A. Ini khusus untuk yang PNS, ya. Sedangkan yang non PNS tidak disyaratkan harus 4A. Dan promosi dosen untuk calon
PNS ya, berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dosen calon PNS telah memiliki jabatan akademik dosen sebelum pengangkatan, maka jabatan akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS. Dan promosi dosen non ASN ya dilakukan berdasarkan, ini biasanya di dosen non ASN ya melakukan ya pemenuhan angka kredit ya, mengisi angka dupa itu ya. Jadi di sini pemenuhan angka kredit kumulatif. Dan tata cara penilaian dan pemenuhan angka kredit akan ditetapkan oleh menteri ya dalam petunjuk teknis ini. Dan di pasal 40 ya, kemudian pasal 41, kalau 40 ini adalah promosi dosen ke jenjang jabatan akademik lektor ya, harus memenuhi beberapa persyaratan ini. Nanti kita akan lihat memenuhi syarat khusus berupa satu publikasi ilmiah ya. Satu publikasi ilmiah ya. Dan proporsi angka kredit penelitian minimal 35% ya. Dan untuk lektor kepala ya, proporsi angka kredit penelitian minimal 40% ya. Dan juga minimal syarat khususnya satu publikasi ilmiah. Jangan untuk profesor ya, pengalaman 10 tahun sebagai dosen ya. Kemudian juga proporsi angka kreditnya minimal 45% ya. Memiliki sertifikat pendidik ya. Dan minimal ya syarat khususnya 2 publikasi ilmiah. Dan dalam melakukan penilaian ya untuk jabatan asisten ahli ya, kalau saat ini yang masih berjalan ya, untuk asisten ahli ini untuk yang dosen non ASN yaitu dilakukan oleh Eldikti. Jangan di aturan yang terbaru ini di Permen nomor ini ya 52 ya tahun 2025 ini untuk pemimpin ya perguruan tinggi ya bagi dosen PTN dan PTS yang terakreditasi unggul. Kemudian juga untuk yang PTS yang non akreditasi unggul yang dengan akreditasi selain unggul maka dilakukan oleh kepala Eldikti. Jadi ini yang berbeda ya. Jadi bagi PTS yang memiliki akreditasi unggul, asisten ahli ya dilakukan penilaian di tingkat PTS. Kalau PTN di tingkat PTN. Kalau untuk dosen dosen PTKL ya perguruan tinggi kementerian lain itu dilakukan oleh kementerian lain atau LPNK, lembaga pemerintah non kementerian. Untuk yang lektor ya dilakukan kalau PTN ya berarti pemimpin PTN bagi dosen PTN ya Eldikti bagi dosen swasta. Jadi mulai Eldikti nanti ya melakukan penilaian di lektor. Jadi tidak di asisten ahli kecuali di asisten ahli untuk PTS yang dengan akreditasi selain unggul itu dilakukan penilaian oleh Eldikti ya, dan juga lektor semuanya ke Eldikti bagi yang dosen non ASN. Kemudian untuk lektor kepala ya, jadi kalau pemimpin PTNBH ya, dan juga direktur jenderal bagi dosen PTN ya, PTS dan PTKL. Adapun untuk profesor ya semuanya dilakukan oleh direktur jenderal ya, Dirjen Dikti. Kemudian untuk program studi rumpun ilmu agama ya, maka di perguruan tinggi keagamaan itu dilakukan oleh Kementerian Agama ya. Jadi untuk penilaian lektor kepala dan profesor dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan ini pihak yang melakukan penetapan jabatan akademik AA, yang melakukan penetapan jabatan akademik lektor ya, lektor kepala nanti untuk yang PTS ya menteri ya, yang melakukan penetapan menteri. Sedangkan untuk yang PTNBH ya pemimpin PTNBH. Sedangkan profesor itu nanti di penetapannya oleh menteri pada dosen PTN, PTS dan PTKL.
Kemudian untuk bagian ke-6 ini ya dibahas mengenai Profesor Emeritus ya. Jadi mulai pasal 47 ya, dosen emeritus ya, sampai dengan di pasal 52 ya. Jadi Profesor Emeritus ini di Permen nomor 52 ini ya. Jadi dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai BUP, yaitu batas usia pensiun, dapat diangkat sebagai dosen profesor emeritus pada PTS yang bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pengangkatan dosen emeritus yang dilakukan oleh pemimpin PTS dan batas usianya paling lama adalah 75 tahun. Dan yang menarik di sini ya, bahwa dosen emeritus ini harus memenuhi BKD yang ditetapkan oleh pemimpin PTS. Dan dalam rangka untuk memenuhi Tridharma ya, perguruan tinggi, maka dosen profesor emeritus itu bisa melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN. Adapun berkaitan dengan gaji dan penghasilan lain ya dibayarkan oleh badan penyelenggara, misalnya yayasan ya, untuk membayar gaji dan penghasilan lain ya bagi dosen profesor emeritus. Dan dalam kegiatannya ya itu menggunakan ditulis ya dalam pelaksanaan tugas Tridharma menggunakan sebutan profesor emeritus ya, ditulis dengan sebutan profesor emeritus itu ditempatkan di depan nama. Dan PTS mengevaluasi kinerja dosen emeritus secara berkala dan melaporkan hasil evaluasinya kepada menteri. Dan di bagian 4 ya, di bagian 4 ini mengenai penghasilan dosen ya. Di sini penghasilan dosen bisa dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan yang melekat ya. Dan penghasilan lain ya. Dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian lain ya, kemudian PTNBH ya, dan badan penyelenggara yang merupakan pemberi kerja dosen itu membayar penghasilan dosen. Dan gaji dosen sendiri ya kementerian-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, kementerian lain, LPNK membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian ini kepada melekat pada gaji kepada dosen ASN ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun di pasal 55 PTNBH ya, dan badan penyelenggara membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Ya, di sini ada penekanan ya, gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji itu di atas kebutuhan hidup minimal KHM ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar itu untuk yang BLU ya. Jadi kalau BLU ya masuknya di pasal 54 ya. Pembayarannya ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Untuk yang pasal 55 ini hanya untuk PTNBH ya dan badan penyelenggara. Dan penghasilan lain ya, di sini ada tunjangan profesi, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan khusus yang untuk daerah khusus ya, tunjangan kehormatan untuk profesor ya, dan juga ada tambahan di sini ya, saya juga masih belum detail ya dijelaskan mengenai maslahat tambahan ya. Ya, tunjangan profesi ya, ini persyaratan-persyaratannya ya, ini kementerian yang akan memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang memenuhi persyaratan.
memiliki sertifikat pendidik, tidak sedang diberhentikan sementara, merupakan dosen tetap, memenuhi BKD, memenuhi IKD, belum memasuki batas usia pensiun. Kemudian tunjangan profesi ya bagi ASN ya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Sedangkan untuk penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non ASN nanti di lampiran. Di lampiran yang berkaitan dengan penyetaraan tunjangan profesi ini nanti akan kita bahas dalam video tersendiri aja. Dan di pasal 58 disebutkan kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada dosen PNS dan dosen P3K. Dan pasal 59 yang berkaitan tunjangan khusus ini, tunjangan khusus pada dosen yang bertugas pada perguruan tinggi yang berada di daerah khusus. Ini persyaratan-persyaratannya tidak sedang diberhentikan, ya, belum memasuki BUB dosen ya. Dan juga kementerian memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang memenuhi persyaratan, merupakan dosen tetap ya dan berstatus sebagai dosen tetap. Jabatan akademik profesor diperoleh pada saat berstatus sebagai dosen tetap tidak sedang diberhentikan sementara, memenuhi BKD, memenuhi IKD, belum memasuki batas pensiun. Dalam hal dosen tidak dapat memenuhi BKD dan IKD, tunjangan profesi dan juga tunjangan kehormatan diberhentikan sementara ya sampai BKD. Jadi kalau misalnya dalam satu semester tidak mampu memenuhi minimal ya 12 SKS ya berarti dalam semester tersebut ya dia ditunda ya sampai diberhentikan dulu tunjangannya sampai beban kerjanya terpenuhi. Dan di sini ada maslahat tambahan. Untuk besarannya ya kalau tunjangan profesi itu 1 kali gaji pokok dosen ASN ya. Itu yang ASN, tunjangan khusus juga 1 kali gaji pokok dosen ASN ya. Untuk profesor ASN 2 kali gaji pokok. 2 kali gaji pokok dosen ASN, tunjangan profesi bagi dosen non ASN 1 kali gaji pokok dosen PNS. Tunjangan khusus bagi dosen non ASN setara dengan 1 kali gaji pokok dosen PNS, dan tunjangan kehormatan bagi profesor non ASN setara dengan 2 kali gaji pokok dosen PNS. Kemudian tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan tunjangan kehormatan diberhentikan sementara apabila dosen ditugaskan untuk menduduki jabatan pada instansi pemerintah ya di luar PT. Jadi yang dihentikan adalah tunjangan ini ya, tunjangan profesinya, tunjangan khususnya ya, dan tunjangan kehormatan ya. Ini yang dibayarkan oleh negara ya. Jadi baik itu dosen ASN maupun dosen non ASN ini akan dihentikan sementara. Tunjangan itu akan dibayarkan kembali setelah kembali bekerja ya dan memenuhi persyaratan penerimaan. Persyaratan-persyaratannya nggak terpenuhi kalau dia menduduki jabatan pada instansi pemerintah ya, tidak terpenuhi semuanya. Padahal semua tunjangan profesi, tunjangan kehormatan itu semuanya persyaratannya terpenuhi. Demikian juga tunjangan khusus. Tapi di sini ada pengecualian ya kalau tunjangan khusus itu. Dapat dikecualikan bagi dosen bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus. Dan di ketentuan peralihan ya, di ketentuan peralihan di sini dosen ASN yang sedang ditugaskan pada PTS ya tetap bertugas pada PTS sampai dengan pemindahan atau pemberhentian ASN. Masa jabatan bagi seseorang yang telah memperoleh jabatan profesor tetap diakui sampai berakhirnya masa jabatan.
kinerja dosen sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku tetap diperhitungkan oleh perguruan tinggi dalam penilaian kinerja dosen dan promosi dosen. Usulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen yang diajukan pada tahun 2025 tetap bisa diproses. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengajukan di tahun 2025 tetap ya menggunakan dasar ya Kepmen 63 tahun 2025 ya. Yang pengajuannya pada tahun 2025 ya, masih ada revisi ya di tahun 2025, berarti masih mengacu pada Kepmen yang lama. Nanti kita akan menunggu Kepmen yang baru ya sebagai petunjuk teknis dari permen ini. Dan dengan berlakunya Permen 52 tahun 2025, maka permen sebelumnya nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen dinyatakan tidak berlaku. Nanti untuk lampirannya Bapak Ibu sekalian kita akan jelaskan ya bagaimana lampiran dari Permen nomor 52 tahun 2025. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, semoga pemaparan ini bisa dipahami dengan baik agar nanti sebelum petunjuk teknisnya terbit ya kita sudah paham ya mengenai Permen nomor 52 tahun 2025 itu, sehingga kita memiliki pemahaman yang komprehensif ya mengenai profesi, karir, dan penghasilan dosen. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe ya silakan subscribe ya. Juga silakan like dan berikan komentar yang konstruktif ya agar kita bisa menyampaikan materi-materi yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian ya, baik kepada peneliti ya, para pendidik ya dalam melakukan tugas ya Tridharma perguruan tinggi. Terus ikuti channel Jejak Profesor yang bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.